Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. Apa kabar? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Bertemu lagi dengan Ustazah Ines. Mari sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah teman-teman, boleh dipersiapkan buku bahasa Indonesianya. Kali ini kita sudah masuk di bab baru, yaitu di bab 3 yang membahas tentang teks eksposisi. Di bab 2 kemarin, apakah teman-teman masih ingat kita membahas apa? Benar teman-teman, kita membahas tentang iklan, slogan, dan poster. Diharapkan teman-teman bisa mengertinya dengan baik ya. Baik, kita mulai saja ya pembelajaran pada hari ini. Apa yang Anda ketahui tentang teks eksposisi? Baik, mari Ustazah jelaskan ya. Eksposisi adalah teks yang bertujuan untuk menginformasikan suatu hal atau pokok pikiran yang bertujuan untuk memperluas pengetahuan pembaca. Jadi, teks ini murni untuk menyampaikan pendapat atau informasi. Lalu yang kedua adalah ciri-ciri teks eksposisi. Yang pertama, teks berikut bersifat non-fiksi. 2. Gaya bahasa bersifat informatif. 3. Tulisannya tidak berusaha untuk memengaruhi pembacanya. Dan yang terakhir, fakta-fakta dalam teks digunakan sebagai alat perwujudan. Teman-teman, berikut adalah perbedaan antara teks eksposisi dengan teks argumentasi. Teks eksposisi hanya berusaha untuk menjelaskan atau menerangkan suatu pokok persoalan. Sebaliknya, teks argumentasi berusaha untuk membuktikan kebenaran dari suatu persoalan. 2. Dalam teks eksposisi, penulis menyerahkan keputusannya kepada pembaca. Sedangkan dalam teks argumentasi, penulis ingin mengubah pandangan pembaca. 3. Gaya penulisan teks eksposisi bersifat informatif. Gaya ini berusaha untuk menguraikan sejelas-jelasnya tentang objek tulisannya. Oleh karena itu, bahasa yang digunakan adalah bahasa berita. Sementara itu, gaya penulisan teks argumentasi bersifat meyakinkan, berusaha agar pembaca yakin akan kebenaran uraiannya. Baik teman-teman, berikut adalah contoh teks eksposisi. Ustazah bacakan ya. Yang berjudul Bercocok Tanam di Lahan Sempit. Pada zaman yang serba modern ini, bertanam tidak lagi harus menggunakan tanah. Berbagai metode bercocok tanam bisa digunakan bagi yang ingin menekuninya. Salah satunya adalah bertanam secara hidroponik. Hidroponik adalah suatu metode bercocok tanam tanpa menggunakan media tanah, melainkan dengan menggunakan larutan mineral bernutrisi atau bahan lainnya yang mengandung unsur hara seperti sabut kelapa, serat mineral, pasir, pecahan batu bata, serbuk kayu, dan lain-lain sebagai pengganti media tanah. Bertanam hidroponik bisa dilakukan secara kecil-kecilan di rumah, sebagai hobi ataupun secara besar-besaran dengan tujuan komersial. Hampir semua tanaman bisa dibudidayakan secara hidroponik, mulai dari bunga, misalnya krisan, garbera, anggrek, kaladium, dan kaktus. Sayur-sayuran seperti selada, sawi, pakcoy, tomat, wortel, asparagus, brokoli, dan lain-lain. Dan untuk buah-buahannya seperti melon, tomat, mentimun, semangka, stroberi, paprika, dan juga umbi-umbian. Keuntungan bertanam hidroponik yaitu ramah lingkungan karena tidak menggunakan pestisida
atau obat hama yang dapat merusak tanah. Menggunakan air hanya 1/20 dari tanaman biasa, menghemat pupuk tanaman, dan tidak banyak memerlukan tenaga kerja. Tanaman ini tidak merusak tanah karena tidak menggunakan media tanah dan juga tidak membutuhkan tempat yang luas. Bertanam secara hidroponik dapat menghasilkan tanaman yang lebih sehat dan hemat. Berikut adalah contoh dari teks eksposisi. Selanjutnya adalah kebahasaan dalam teks eksposisi, yaitu ada kalimat fakta dan opini. Adalah dua buah kalimat yang saling bertolak belakang. Kalimat fakta adalah suatu kalimat yang menyatakan peristiwa yang telah terbukti kebenarannya. Sedangkan kalimat opini adalah suatu kalimat yang merupakan suatu pendapat, gagasan, kritik, maupun saran dari seseorang yang perlu dibuktikan kebenarannya. Berikut adalah perbedaan antara kalimat fakta dan kalimat opini. Kalimat fakta dapat dibuktikan, sedangkan kalimat opini belum terbukti. Kalimat fakta itu bersifat objektif, sedangkan kalimat opini subjektif. Kalimat fakta memiliki data yang akurat, sedangkan kalimat opini tidak didukung oleh data. Berikut adalah contoh fakta. Pertama, oksigen sangat dibutuhkan oleh manusia. 2. Negara Republik Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945. 3. Bahasa Indonesia adalah bahasa persatuan dan bahasa resmi yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. 4. Matahari terbit di sebelah timur dan terbenam di sebelah barat. Dan yang terakhir, dalam tubuh landak terdapat duri yang merupakan alat untuk mempertahankan dirinya dari serangan hewan lainnya. Berikut adalah fakta yang sudah terbukti dan jelas. Berikut adalah salah satu contoh opini. Pertama, sepertinya nanti sore akan turun hujan deras yang disertai dengan angin kencang. Kedua, makanan itu akan terasa lebih gurih jika ditambahkan sedikit perasan air jeruk. 3. Bunga mawar adalah bunga yang paling indah dibandingkan dengan bunga yang lain. Dan yang terakhir, rumah yang kosong dalam waktu lama dipercaya berhantu. Berikut adalah contoh opini yang harus dibuktikan kebenarannya ya teman-teman. Baik teman-teman, karena materi kita sudah selesai, apabila ada yang ingin ditanyakan, kita bahas melalui Zoom ya. Mari kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sekian dari Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.